Lenyapnya keakuan, tahapan fana yang sebenarnya. Fana menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sekadar hilangnya kesadaran terhadap makhluk, tapi lebih dalam. Lenyapnya kesadaran terhadap diri sendiri sebagai pelaku apapun. Pada tahapan ini, seorang hamba tidak lagi melihat amal sebagai hasil dirinya, melainkan murni sebagai anugerah Allah. Fana adalah keadaan di mana keakuan telah lebur, dan yang tersisa hanyalah kehendak dan perbuatan Allah dalam diri hamba. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menekankan bahwa fana adalah jalan yang berat, karena ia menuntut kematian diri sebelum mati secara jasmani. Ia berkata, "Matilah sebelum kamu mati." Maksudnya matikan ego, hawa nafsu, dan segala ketergantungan pada dunia, agar engkau hidup dalam kehidupan yang sejati, kehidupan ruhani bersama Allah. Kehidupan ini adalah hidup dalam realitas ilahiyah, di mana batin seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Allah. Syekh menjelaskan bahwa orang yang telah fana tidak lagi memiliki kehendak pribadi, bahkan terhadap surga atau pahala. Ia hanya menginginkan Allah. Ia tidak lagi berharap selain ridhonya, dan tidak takut kecuali kepada berpalingnya Allah darinya. Ia telah menyatu dengan kehendak Tuhan tanpa mengklaim penyatuan secara zat, karena dalam tasawuf sunni, tidak ada penyatuan zat antara hamba dan Tuhan. Fana bukan berarti kehilangan kesadaran secara harfiah, melainkan transformasi total dalam kesadaran. Dari sadar akan diri, menjadi sadar akan Allah semata. Diri tetap ada secara fisik, namun batinnya hanya menyaksikan Allah. Itulah makam tertinggi seorang arif billah. Bahkan dalam geraknya pun, ia tidak merasa sebagai penggerak, melainkan merasa digerakkan. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88, "Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya." Quran Surah Al-An'am ayat 162, "Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berkata, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah fana hakiki, ketika Allah menjadi pendengaran, penglihatan, dan gerak sang hamba. Bukan karena Allah bersatu dengan makhluk, tapi karena hamba telah sirna dari dirinya dan sepenuhnya bersandar padanya. Inilah makam para wali, makam musyahadah dan fana, dan setelahnya datang makam baqa, yakni hidup dalam Allah, bukan dalam diri.